Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran kimia kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas materi terakhir untuk kelas 11 ini, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, apa itu kelarutan dan hasil kali kelarutan? Jadi yang pertama, untuk kelarutan itu akan dilambangkan dengan S kecil, itu adalah gitu ya. Jadi ini, jika kita memasukkan 1 sendok teh kristal NaCl atau garam dapur yang biasa kalian jumpai ke dalam 1 gelas air, kemudian diaduk, pasti kristal NaCl itu akan larut. Nah, bagaimana ketika NaCl itu kita tambah terus dan terus seperti itu? Apakah NaCl-nya akan terus larut? Jadi kalian tambahkan terus, kalian aduk, apakah larutan itu akan benar-benar jadi larutan yang tidak bisa dibedakan lagi antara kristal dan airnya? Tentu saja tidak. Jadi nanti pada suatu saat larutan akan menjadi jenuh dan garam menjadi tidak dapat larut lagi, seperti itu. Istilah kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi nanti berapa banyaknya NaCl yang dapat larut dalam jumlah tertentu air itu disebut sebagai kelarutan atau solubility, atau nanti lambangnya adalah S kecil. Untuk zat yang tergolong mudah larut, kelarutannya dinyatakan dalam gram per 100 gram air. Namun, untuk zat yang tergolong sukar larut, nanti kelarutannya S-nya akan dinyatakan dalam mol per liter. Gitu ya. Nah, ini adalah sekilas saja. Jadi grafik menunjukkan pengaruh suhu terhadap kelarutan beberapa zat. Ada NaCl, Na3PO4, NaNO3, KNO3, glukosa, dan Ki. Seperti itu. Oke, berikutnya, apa itu tetapan hasil kali kelarutan, atau singkatannya atau lambangnya adalah disebut dengan KSP. Ag2CrO4 adalah contoh garam yang sukar larut. Jika kita memasukkan sedikit garam ini ke dalam segelas air, akan terlihat bahwa sebagian besar garam itu tidak larut, mudah sekali jenuh. Apakah setelah mencapai keadaan jenuh pelarutan selesai? Ternyata tidak. Proses melarut tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama terjadi pengkristalan dengan laju yang sama. Tetap terjadi kesetimbangan antara zat padat dengan larutannya. Jadi contohnya ini, Ag2CrO4, dia akan melarut menjadi ionnya, yaitu menjadi ion Ag+ dan ion CrO4 2-. Tapi Ag2CrO4 ini adalah garam sukar larut. Jadi sebagian saja yang berubah menjadi Ag+ dan CrO4 2- ini. Jadi sebagian besar masih tetap berada menjadi Ag2CrO4 solid. Tapi apakah pelarutan ke kanan ini selesai? Ternyata tidak. Jadi pelarutan tetap berjalan ke kanan, tetapi ada juga proses pengkristalan. Jadi pengkristalan itu Ag+ bereaksi dengan CrO4 2- menjadi AgCrO4 solid. Jadi ke sini juga ada reaksinya. Jadi pelarutan terjadi ke kanan, pengkristalan juga tetap terjadi ke kiri dengan laju yang sama. Jadi bisa dilihat di sini tandanya adalah panah bolak balik. Jadi terdapat laju ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan yang sama, seperti itu. Jadi pelarutan pun tetap terjadi. Tetapan kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut itu disebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan
solubility produk konstan yang dinyatakan dengan KSP, gitu ya. Nah, KSP dari Ag2CrO4 ini apa toh? Nah, ini KSP dari Ag2CrO4 adalah konsentrasi ion Ag2+, pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2-. Jadi bisa dilihat di sini KSP adalah pengalian konsentrasi dari ion-ion hasil pelarutan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi di sini bisa dilihat Ag+ itu dia dihasilkan 2 atau koefisiennya adalah 2. Maka di sini KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ dipangkatkan dengan 2. Sedangkan CrO4 2- ini tidak ada koefisiennya 1, maaf. Dia koefisiennya 1 di sini. Maka bisa dilihat CrO4 2- pangkatnya adalah 1, tidak ada di sini. Jadi kimia itu 1 tidak dituliskan gitu ya. Secara umum, persamaan kesetimbangan untuk garam AXBY itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini ya, ada garam AXBY. Ketika kita ionkan, akan terjadi kesetimbangan AY+, gitu ya. Jadi XAY+, ada sebanyak X ion AY+, gitu ya. Nah, plus sebanyak ion Y, ion B, X-. Maka KSP-nya adalah ion ion AY+, pangkatkan X kali konsentrasi ion B X- dipangkatkan dengan ini Y koefisiennya, gitu ya. Nah, KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan masing-masing koefisien reaksinya. Nah, lebih jelas kita lihat contoh soal berikut. Tentukan atau tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan KSP untuk garam atau basa berikut. Nah, persamaan tetapan hasil kali kelarutan itu diturunkan dari reaksi kesetimbangan kelarutan. Jadi yang harus kita tuliskan pertama kali pasti adalah persamaan reaksi kesetimbangan kelarutan, kemudian kita tulis tetapan hasil kali kelarutannya. Untuk yang A, AgCl dia akan diionkan atau reaksinya adalah AgCl solid menjadi Ag plus Ag plus Cl min Ag. Bisa dilihat di sini bahwa ini sudah setimbang atau maaf sudah setara. Jadi Ag-nya sebelah kiri 1 gitu ya. Kemudian Ag sebelah kanan 1. Berarti sudah sama. Kemudian Cl sebelah kiri 1, Cl sebelah kanan 1. Maka koefisiennya semua adalah 1. Maka KSP nilainya adalah konsentrasi Ag plus pangkat 1, tidak usah dituliskan, kali konsentrasi Cl min pangkat 1 juga, tidak usah dituliskan. Jadi KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Kemudian yang kedua, Ca3PO4 2 kali, gitu ya. Nah, Ca3PO4 2 kali ketika dilarutkan itu menghasilkan 3Ca2 plus 2PO4 3-. Kenapa kok koefisiennya 3 untuk Ca? Bisa dilihat di sini. Ca di sebelah kiri Ca3. Maka ada 3Ca. Maka kita harus samakan itu menjadi 3Ca. Ca2 plus gitu ya. Sedangkan PO4-nya ya, PO4 di sini jumlahnya ada 2. Maka yang dihasilkan 2 PO4 3-, seperti itu. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+, karena koefisiennya itu 3 untuk Ca2+, maka pangkatnya adalah pangkat 3 kali PO4 3-, gitu ya di sini.
maaf ini PO4 3 min, ini saya salah nulis, PO4 3 min pangkatnya adalah ini 2 gitu ya, kuadrat di sini ya. Jadi KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 3 kali konsentrasi PO4 3 min pangkat 2. Jadi ini pangkat 2 sedangkan Ca pangkat 3, seperti itu. Yang ketiga, AlOH 3 kali. Untuk dilarutkan dia menghasilkan Al3 plus dan 3OH min. Kenapa 3OH min? Karena di sini AlOH-nya adalah 3 kali ya. AlOH-nya 3 kali di sini. Maka dia dihasilkan 3OH. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Al3 plus pangkat 1 karena dia koefisiennya di sini 1 gitu ya, kali konsentrasi OH min pangkat 3 karena di sini koefisiennya adalah 3, seperti itu. Kemudian yang berikutnya hubungan kelarutan, hubungan S dengan tetapan hasil kelarutan atau KSP. Jadi hubungan S dan KSP. Ag2CrO4 ketika dia dilarutkan akan menghasilkan 2Ag plus CrO4 2 min gitu ya. Konsentrasi kesetimbangan ion Ag plus dan ion CrO4 2 min dalam larutan jenuh dapat dikaitkan dengan kelarutan Ag2CrO4 yaitu sesuai perbandingan koefisiennya. Nah, jadi di stoikiometri kimia gitu ya. Nah, kita menggunakan perbandingan koefisien. Contohnya tadi Ag2CrO4 dia akan menghasilkan 2Ag plus dan CrO4 2 min. Misalkan kelarutan dari Ag2CrO4 tadi adalah S di sini, maka karena koefisien Ag-nya adalah 2, maka kelarutan dari Ag plus itu adalah 2S. Jadi koefisiennya ini 2. Jadi kalau AgCrO4-nya S, maka Ag plusnya 2S. Sedangkan CrO4 2 min dia koefisiennya sama-sama 1 dengan Ag2CrO4. Maka di sini juga S. Seperti itu. Maka karena KSP dari Ag2CrO4 adalah konsentrasi Ag plus kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena apa kuadrat? Karena dia koefisiennya 2 kali konsentrasi CrO4 2 min. Kita masukkan nilainya konsentrasi Ag plusnya itu adalah 2S, maka 2S kuadrat kali karena CrO4 2 min dari S kali S. Jadi menjadi 4S pangkat 3. Ini ada kesalahan lagi. 4S pangkat 3 gitu ya. 4S pangkat 3. Nah, secara umum hubungan antara kelarutan S dengan tetapan hasil kelarutan atau KSP untuk elektrolit AXB dapat dikaitkan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi AXBY ketika dia melarut akan menghasilkan XAY plus YBX min. Maka kalau AXBY-nya itu S gitu ya, maka AY plusnya dia koefisiennya adalah XS karena BX min ini koefisiennya Y, maka banyaknya adalah YS. Jadi dikalikan dengan koefisiennya, nanti tinggal kita masukkan ke KSP-nya. Nah, KSP AXB tadi kan AY plus pangkat X kali konsentrasi BX min pangkat Y. Kita masukkan AY plusnya tadi adalah XS. Kita masukkan di sini XS pangkat X, YS-nya tadi, B min-nya tadi, BX min-nya adalah YS, maka YS pangkat Y gitu ya.
Nah, diperoleh X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X plus Y. Gitu ya. Nah, mungkin seperti ini akan sulit. Kita lihat contohnya dulu aja. Hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk elektrolit AlOH 3 kali dan Ca3PO4 2 kali. Nah, hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kelarutan juga diturunkan dari reaksi persamaan kesetimbangan. Jadi yang harus dilakukan, menuliskan persamaan kesetimbangan kelarutan, menentukan hubungan konsentrasi ion-ion dengan kelarutan berdasarkan koefisien reaksi, kemudian menentukan hubungan KsP dengan kelarutan atau S berdasarkan persamaan tetapan hasil kali kelarutan. Untuk AlOH 3 kali, dia melarut menghasilkan ion Al3+ dan 3OH-. Saya jelaskan lagi kenapa di sini 1, karena Al-nya di sini jumlahnya 1. Kenapa di sini 3OH-? Karena OH-nya di sini ada 3. Gitu ya. Jadi Al3+ plus 3OH-. Nah, kalau AlOH 3 kali kelarutannya kita tuliskan sebagai S, maka Al3+ karena dia koefisiennya 1, maka dia juga S. Sedangkan OH- karena dia koefisiennya 3, maka dia 3S. Kemudian kita tinggal tuliskan KsP-nya adalah konsentrasi Al3+ kali konsentrasi OH- pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya ini dimasukkan ke sini. Ini ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Al3+ tadi S, OH- tadi 3S, pangkat 3. Maka jawabannya adalah 27S pangkat 4. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua, Ca3PO4 2 kali, dia melarut menghasilkan 3Ca2+ plus 2PO4 3-. Gitu ya. Jadi kalau Ca3PO4-nya tadi S di sini, karena koefisiennya Ca itu 3, maka dia 3S, dan untuk PO4 2- itu koefisiennya 2, maka dia 2S. Gitu ya. Kemudian KsP-nya Ca2 plus pangkat 3 gitu ya, kali PO4 3-, konsentrasi PO4 3- pangkat 2 koefisiennya. Gitu ya. Tinggal kita masukkan Ca2 plusnya tadi 3S pangkat 3 kali 2S pangkat 2. Ini maaf ada kesalahan. 2S. Gitu ya. Jawabannya adalah 108S pangkat 5. Seperti itu, Bu. Ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Sebanyak 100 ml larutan jenuh magnesium fluorida MgF2 pada 18 derajat Celcius diuapkan dan diperoleh 7,6 mg MgF2 padat. Berapakah KsP MgF2 pada 18 derajat Celcius itu? Diketahui ArMg24 F19. Diberikan data kelarutan dalam gram per 100 mili. Kemudian Anda diminta menentukan nilai hasil kali kelarutan atau KsP-nya. Hal yang harus dilakukan adalah pertama, nyatakan kelarutannya dalam mol per liter. Kemudian, tuliskan persamaan kesetimbangan kelarutan untuk menentukan ungkapan persamaan tetapan hasil kali kelarutan atau KsP-nya. Kemudian masukkan nilai kelarutan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Gitu ya. Jadi di sini itu sudah diketahui kelarutannya adalah 7,6 mg per 100 mili atau dia nyatakannya dalam gram per 100 mili. Kita harus ubah ini dulu ke dalam mol per liter. Gitu ya. Nah, yang pertama, karena kita harus mengubah mol ke liter, maka ubah dulu yang miligram ini ke bentuk mol. Jadi mol N gitu ya. N itu sama dengan massa
dalam gram per mr atau AR gitu ya. Jadi masanya harus dijadikan gram. Jadi kenapa ini 7,6 kali 10 pangkat min 3? Karena di sini ketahuinya 7,6 mg. Jadi karena naik 3, kalinya adalah 10 pangkat min 3 per mr mgf 2-nya, yaitu kalau dihitung adalah 62. Diperoleh mol mgf 2 adalah 1,23 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian S gitu ya, kita nyatakan kelarutannya dalam mol per liternya adalah karena dia volumenya 100 ml, maka dibagi 0,1 liter. Atau berarti S-nya adalah 1,23 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, MgF2 kita buat persamaan kesetimbangan kelarutannya. Jadi MgF2 menjadi Mg2 plus 2F min gitu ya. Jadi Mg-nya dia 1, jadi koefisiennya tetap 1 di sini. Sedangkan F-nya, F-min-nya karena dia jumlahnya 2, maka dia 2F min gitu ya. Nah, kita buat perbandingan kesetimbangannya dengan perbandingan koefisien. Jadi MgF2-nya S gitu ya, maka Mg2 plusnya juga S, sedangkan 2F-nya adalah 2S. Nah, KSP itu sama dengan konsentrasi Mg2 plus pangkat 1 kali konsentrasi F- pangkat 2. Kita masukkan berarti S kali 2S kuadrat atau sama dengan 4S pangkat 3. Nah, kita tinggal masukkan nilai S-nya tadi yang sudah kita cari di sini. Kita dapatkan 1,23 kali 10 pangkat min 3 ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, jawabannya 7,37 kali 10 pangkat min 9. Nah, berikutnya adalah reaksi pengendapan. Kita dapat mengeluarkan suatu ion dari larutannya melalui reaksi pengendapan. Misalnya, mengendapkan ion Cl- dari air laut dengan menambahkan larutan perak nitrat AgNO3. Ion Cl akan bergabung dengan ion Ag+ membentuk AgCl yang sukar larut. Seperti ini reaksinya, Cl- plus Ag+ menjadi AgCl. Secara umum, apakah keadaan suatu larutan belum jenuh atau terjadi pengendapan dapat ditentukan dengan memeriksa Kc-nya. Hasil kali kelarutannya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika Kc kurang dari Ksp, maka larutan belum jenuh. Jika Kc sama dengan Ksp, maka larutan tepat jenuh, dan jika Kc sama dengan lebih besar dari Ksp, maka dia terjadi pengendapan. Nah, lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah akan terjadi pengendapan PbCl2 jika 50 ml larutan PbNO3 2 kali 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan KCl 0,1 molar. Diketahui KSP PbCl2 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau seperti ini kita diminta untuk membandingkan besarnya Kc dengan Ksp yang sudah diketahui di sini, gitu ya. Nah, apabila tidak terjadi reaksi, maka larutan PbNO3 PbNO3 2 kali dan KCl masing-masing mengalami pengenceran 2 kali ketika dicampurkan. Kenapa? Bisa dilihat karena jumlahnya ini. Nah, PbCl2 yang semula 50 ml dicampur dengan PbNO3 2 kali yang semula 50 ml dicampurkan dengan KCl 50 ml, maka dia mengalami pengenceran. Pengencerannya 2 kali, jadi konsentrasinya menjadi setengah. Maka PbNO3 konsentrasinya menjadi 0,05 molar, KCl juga 0,05 molar. Jadi dilihat di sini nih, 50 ml PbNO3 gitu ya, 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml KCl 0,1 molar.
Jadi semula PbNO3 konsentrasinya 0,1 molar, karena dia dicampurkan dengan KCl, maka kan volumenya bertambah. Maka konsentrasinya akan menurun karena lebih encer. Seperti itu. KCl juga sama. Dia awalnya konsentrasinya 0,1 molar, dia itu sebanyak 50 mili. Tapi dicampurkan dengan PbNO3, kan volumenya jadi bertambah. Nah, konsentrasi KCl juga menjadi turun, menjadi 0,05 molar. Karena kedua larutan tergolong elektrolit kuat, maka keduanya mengion sempurna. PbNO3 dua kali menjadi Pb2+ dan 2NO3-. Nah, PbNO3 dua kali tadi adalah sebanyak 0,05 molar. Di sini ini, maka untuk perbandingan koefisiennya, karena Pb2+ koefisien 1, maka dia konsentrasinya 0,05 molar. Nah, NO3- nya koefisiennya 2, maka dia 0,1 molar gitu ya. KCl dia juga mengion sempurna, K++ Cl-, KCl 0,05 molar, maka K+-nya 0,05 molar, Cl-nya juga 0,05 molar. Jadi konsentrasi Pb2+-nya tadi adalah 0,05 molar ini, dan Cl-nya 0,05 molar. Kenapa yang kita lihat konsentrasi Pb2+ dan Cl-? Karena yang ditanyakan, terjadikah pengendapan PbCl2? PbCl2 kan terdiri atas Pb2+ dan Cl-. Maka yang kita lihat adalah konsentrasi Pb2+ dan konsentrasi Cl-. Seperti itu. PbCl2 itu Pb2+ plus 2Cl-. Nah, Kc-nya gitu ya. Jadi Kc itu nilainya sama dengan persamaannya sama dengan Ksp. Jadi Kc sama dengan Pb2+, konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi Cl- pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena Cl-nya ada 2 di sini, gitu ya. Nah, Kc-nya sama dengan 0,05 kali 0,05 kuadrat, atau sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 4. Nah, tahap terakhir kita tinggal bandingkan harga Kc dengan Ksp. Nah, karena Kc-nya tadi ternyata lebih besar dari 1,6 kali 10 pangkat min 5 nilai Ksp PbCl2, maka pada pencampuran tersebut terbentuk endapan PbCl2. Jadi 1,25 kali 10 pangkat min 4 ini lebih besar dari 1,6 kali 10 pangkat min 5. Betul ya? Jadi dia terbentuk endapan. Oke, contoh berikutnya, contoh soal syarat terjadinya endapan. Berapakah konsentrasi minimum ion CO3 2- yang diperlukan untuk pengendapan ion Ca2+ dari larutan CaNO3 2 kali 0,01 molar? Ksp CaCO3 adalah 4,8 kali 10 pangkat min 9. Di sini ada dikatakan mengendapkan. Jadi ketika terjadi pengendapan. Nah, ketika terjadi pengendapan, maka Kc-nya harus lebih besar dari Ksp. Maka konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi CO3 2- harus lebih besar dari Ksp CaCO3. Nah, konsentrasi Ca2+ itu bisa kita lihat dari ini. Nah, dari larutan CaNO3 2 kali gitu ya. Jadi karena CaNO3 2 kali ini kalau diionkan jadi Ca2+ plus NO3- 2 kali seperti ini. Nah, maka konsentrasi Ca2+ akan sama dengan konsentrasi CaNO3 sebesar 0,01 molar. Tinggal kita masukkan ke perbandingan Kc dengan Ksp tadi. Ca-nya 0,01, CO3 2- yang kita cari. Berapa toh minimal CO3 2- ini konsentrasinya? Nah, jadi CO3 2- ini harus lebih besar dari 4,8 kali 10 pangkat min 7.
Kenapa seperti itu? Ini kan kita turunkan ke sini ya. Nah, ini jadi per 0,01 gitu ya. Maka CaCO3 akan mengendap jika konsentrasi CO3 2-nya lebih besar dari 4,8 kali 10 pangkat min 7 molar gitu ya. Nah, gitu. Oke, demikian pembahasan mengenai kelarutan dan hasil kelarutan saja. Silahkan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan. Nanti silahkan kerjakan latihan soal kalau tidak bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.